Oke, ya. Halo teman-teman. Jadi kita bakal praktikum virtual oscilloscope ya. Jadi kalau bisa kalian nanti baca di Google Classroom itu udah saya upload file aplikasi oscilloscope virtual ini. Jadi oscilloscope virtual ini dia hmm, mirip oscilloscope yang biasa, tapi dia pakai suara. Jadi eh, input dari oscilloscope ini tuh suara dari laptop ya. Jadi mungkin teman-teman yang eh, laptopnya pasti kebanyakan punya mic itu bisa pakai yang ini. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman download aplikasi ini, terus emang laptopnya nggak ada mic, itu nanti ada oscilloscope virtual lain itu ada di Google Classroom juga pakai link. Eh, Langsung ketemu aja ya. Jadi setelah nanti kalian download soundcard oscilloscope ini, nanti kalian nyalain aplikasinya bakal langsung keluar kayak gini. Nah di sini ada run and stop. Jadi kalau misalnya ini di run itu oscilloscope langsung jalan. Nah kalau kalian lihat itu oscilloscope ini dia eh, menangkap suara saya. Jadi ini tuh gelombang suara saya yang ditangkap mic laptop ini. Nah, langsung aja ini dia ada channel satu dan channel 2. Channel satu tuh garis warna hijau, channel 2 tuh warnanya merah. Kita bakal pakainya channel satu doang. Kalau misalnya kalian nonton video YouTube yang udah saya kasih link gitu, eh, channel satu channel 2 ini efeknya cuma buat input kan. Nah, terus kita lihat di sini ada trigger. Jadi eh, trigger ini fungsinya itu buat memastikan apa yang kita ukur gitu. Kan kalau bisa kalian lihat kayak ini gelombang suara saya kan berubah-ubah terus. Tapi nanti kalau misalnya trigger saya ubah, jadi dia ada beberapa mode, dia ada normal. Normal itu istilahnya kayak nggak ada setting gitu. Makanya kalian kayak agak di layar oscilloscope-nya agak eh nge-lag lah istilahnya. Kalau misalnya auto tuh eh dia nyeting sendiri. Jadi kalau kalian lihat eh ini kadang-kadang di bagian yang gelombangnya stabil itu dia oscilloscope-nya bisa ngatur gelombangnya sendiri, tapi masih nggak jelas. Nah ini ada mode single. Nah jadi mode single ini itu dia cuma nangkep gelombang terakhir. Nah ini kalau mode single itu kalau bisa saya ngomong input pertama yang ditangkap oleh mic dia langsung rekam. Jadi suara saya berikutnya nggak bakal efek. Jadi kalau misalnya eh, saya pasang auto terus pindah single lagi, nanti input terakhir yang ditangkap sama oscilloscope ini bakal jadi yang di layarnya. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang eh, kita edge itu nggak pakai. Threshold ini cuma buat ngatur batasan doang. Batasan dari eh, layarnya. Terus auto set ini ya kita nggak pakai, kita pakai trigger aja, channel satu aja. Nah terus di sini itu ada eh, konfigurasi oscilloscope-nya ya. Jadi kalau di oscilloscope yang beneran tuh dia kan ada cahaya, ada ketajaman atau segala macam ini nggak ada. Nah terus kalau kalian lihat di sini ada skala. Jadi kalau bisa kalian nonton video sebelumnya kan kalian tahu kalau
Di oscilloscope itu sumbu horizontal itu waktu, sedangkan sumbu vertikal itu eh, voltase. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini M itu apa? M itu mikro. Jadi kalau di sini itu misalnya 0 ke 1 nih, 1 M itu berarti 1 milisecond. Nah, eh, amplitudo ini dia ngaturnya cuma sumbu Y. Kalau time ini dia ngaturnya sumbu X. Jadi kalau misalnya saya ganti waktunya nih, nah dia berubah kan skalanya dari jadi di layar oscilloscope ini dia bakal nampilin kan di sini 350 M nih, 350 milisecond. Jadi di sini dia bakal nampilin grafik suara saya itu sepanjang 350 milisecond. Nah, 350 milisecond itu buat manusia ngomong itu udah cepat, makanya dilihat di grafiknya ini bener-bener kayak garis doang kan. Nah, kalau misalnya dikecilin, nah misalnya ini berarti ini gelombang suara saya selama dari 0 sampai 25 milisecond. Nah, kalau amplitudo, ini kalau bisa amplitudo yang saya gedein, nah nanti dia makin mengecil gelombangnya karena skalanya itu berubah dari yang awalnya satu kotak ini yang namanya div. Kalau kalian nonton videonya yang namanya div, jadi satu div ini 90 mili 90 milivolt. Nanti tergantung kalibrasinya juga. Nah, kalau misalnya saya gedein, nah ini sekarang 200 milivolt. Nah, jadi gelombang saya kan maksimal tuh kalau diperhatiin kan nggak bakal rata-rata kan satu div, rata-rata 250 milivolt. Nah, kalau misalnya nanti digedein jadi 10 nih, skalanya 10 milivolt per div. Nah, bisa lihat gelombang suara saya itu langsung keluar dari layar oscilloscope-nya kan. Jadi itu perlu kalian ingat, semua yang di sini itu kalibrasi di layar oscilloscope-nya. Jadi kalau misalnya di sini saya bikin kalibrasinya itu misalnya 150 milivolt, itu maksudnya cuma di layar oscilloscope ini dia dari 0 sampai 150 milivolt gitu. Nah, sekarang kita ke kalibrasinya dulu aja. Jadi bisa diperhatiin di sini itu ada calibration of amplitude. Itu kalau kalian nonton video yang how to use oscilloscope itu, jadi ini sama aja kayak pertama kali yang kalian mau kalibrasi itu colokannya kalian pasang di ground dan kalibrasi itu. Jadi kalau bisa ini sekarang ini 1 volt per div itu berarti ya 1 volt per div. Jadi 1 div itu bakal mewakili satuannya itu volt 1 gitu. Skalanya itu 1. Nah, sedangkan di sini kan saya pasangnya 150 mili. Berarti nanti kalau digabungin tuh 1 div ini itu ya 150 milivolt gitu. Nah, sekarang coba kalau misalnya kita ganti jadi 2 volt per div. Nah, beda sama kayak di oscilloscope itu agak beda. Jadi kalau di oscilloscope yang sebenarnya itu misalnya dia kalibrasinya itu 2 volt per div. Kalau misalnya kalibrasinya kayak gitu, layar oscilloscope mereka nggak bakal bisa berubah. Jadi kalau misalnya di oscilloscope yang asli itu misalnya ini satu div, terus kalibrasi mereka itu 2 volt per div. Nah, terus mereka di
channel satunya mereka kalibrasinya misalnya lagi, kalau ini kan kecil ya, kalau bisa di mereka tuh biasanya 2 volt, awalnya tuh 2 volt. Jadi emang oscilloscope yang sound card ini mereka inputnya kecil. Nah jadi kalau oscilloscope sebenarnya tuh misalnya di channel 2 nya 2 volt, terus dia 1 diff, nah itu berarti udah 2 volt kan. Misalnya gelombangnya itu cuman satu kotak, berarti kan 1 diff dikali di channel satunya itu 2 volt. Nah dikalibrasinya itu 2 volt per diff, jadi total ada 4 volt, tapi itu oscilloscope asli. Nah kalau di oscilloscope virtual ini, kalau misalnya kita ganti di sini 2 volt per diff, dia skalanya berubah. Nah jadi sekarang itu dia 100 mV per diff, terus ini calibration of amplitude-nya itu 2 volt per diff, jadi nanti bakal mirip kayak yang oscilloscope asli. Nah sekarang coba kita ganti satu lagi. Nah jadi kalau kalian perhatiin, begitu saya ganti jadi 1, dia berubah jadi 50 mili. Kalau saya ganti 2, dia jadi 100. Nanti kalau diganti 3, dia jadi 150. Jadi kalau di oscilloscope virtual ini dia udah kalibrasi otomatis. Jadi yang perlu kalian perhatiin tuh ini aja, ini tuh nggak ngefek. Jadi ya saya balikin satu aja. Jadi ingat baik-baik ya, kalau di oscilloscope asli itu kalibrasi itu mempengaruhi. Kalau di virtual ini enggak, karena ya emang yang buat ini mereka udah nyimpelin gitu. Nah sekarang kan kalau pakai frekuensi suara itu terlalu chaotic lah ya. Jadi ini dia di sini ada frekuensi, ada signal generatornya sendiri. Jadi pakai aplikasi ini tuh dia bisa ngasihin suara sendiri gitu. Sama kayak di praktikum kalian harusnya itu ada function generator, itu basically the same, sama. Nah jadi kita coba nyalain ya. Nah kalau kalian perhatiin, kalian bakal dengar suara. Nah ini kalau kalian perhatiin, kalau saya diem, grafik hijaunya tetap ada kan, nggak kayak tadi. Kalau kayak tadi kalau saya diem tuh dia grafiknya kayak yang merah itu sekarang. Nah tapi sekarang dia grafiknya udah ada. Itu karena dari signal generator ini. Nah bisa dilihat di sini ada amplitude, terus ada frekuensi, terus yang bawah ini kalian nggak perlu perhatiin, ini cuman maksimum minimumnya doang. Nah di sini yang perlu kalian perhatiin, nanti di classroom tiap orang bakal pakai frekuensi yang berbeda. Nah amplitude ini kalian jangan pasang gede-gede, amplitude ini pengaruhin suaranya. Jadi kalau misalnya saya ganti misalnya 200 nih, nah suaranya nambah kencang. Nah jadi dibikin ya untuk sementara sekarang 0,1 dulu aja. Nah jadi kalau kalian perhatiin, bentar. Nah ini sekarang di mode single. Nah karena di mode single jadinya
saya nggak ngefek, jadi dia langsung nge-pause. Tombol hijaunya udah mati kan yang di run stopnya. Nah, di sini kita bisa lihat signal generator ini dia waktu periodenya berapa sama amplitudo gelombangnya berapa. Nah, jadi kalau kalian penasaran gimana caranya laptop kalian itu ngasilin suara pakai listrik. Makanya kayak kalau mikrofon itu dia mengubah gelombang suara kita menjadi listrik, terus masuk ke amplifier, itu speaker kita. Jadi ya salah satunya aplikasi dari oscilloscope ini ya itu basicnya dari sini. Nah, bisa kalian lihat di sini kita kira-kira aja. Jadi ini kan ada gelombang sinus ya, itu bisa kita asimilasikan dengan gelombang AC. Nah, itu kalau kalian lihat di sini itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi dia maksimum itu 4 bit. Itu berarti kita lihat kalibrasinya 50 mV per dit, berarti 1, 2, 3, 4 kali 50 berarti 200 mV per dit. Nah, kalau kalian baca modulnya nanti ada istilahnya tegangan maksimum, tegangan efektif, sama tegangan ideal atau apa itu lupa. Jadi yang sebenarnya, sebenar itu maksudnya jadi buat ngasilin gelombang suara 250 Hz dengan amplitudo 0,1 itu dia butuh tegangan sekitar 100 mV. Ini kan 2 dip kan. Jadi tegangan maksimum itu kan bahasa di layar oscilloscope-nya, sedangkan tegangan sebenarnya kan itu yang akar 2 dibagi akar 2 sama tegangan dibagi tegangan maksimumnya, tegangan puncak ke puncak. Biar lebih jelas nanti kalian baca di modulnya aja. Jadi untuk gelombang ini dia butuh 100 mV. Nah, coba misalnya amplitudonya saya kali 2, mungkin suara saya kurang kedengaran. Nah, bisa kalian lihat di sini dia nambah 2 kali lipat kan. Jadi buat ngasilin gelombang suara segede ini dia butuh 1, 2, 3, 4, 200 mV. Nah, sekarang periodenya bisa kalian lihat di sini, periodenya itu sekitar agak susah ya. Nah, kita ganti aja. Jadi ini kan 250 mV. Ini kalibrasinya kita ganti aja yang pas. Nah, sekarang udah 15 mV. Nah, bisa lihat di sini ini satu gelombang itu kan satu puncak sama satu lembah. Ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4 milisecond. 4 milisecond itu kalau kalian hitung di kalkulator, kalian cari frekuensinya yang F sama seperti 1/4 milisecond itu 250 Hz. Sama kayak di sini. Nah, sebenarnya tujuan praktikum kalian itu jadi nanti bakal ada function generator yang dia ngasilin gelombang kayak gini juga, ngasilin tegangan AC yang
dan kalian disuruh nyari frekuensinya. Jadi kalau di otoskop virtual ini ya saya pasang 200 Hz ya, keluarnya di sini juga segitu, karena ini emang mereka ideal kan. Nah tapi di listriknya nanti nggak bakal kayak gitu. Saya pasang 250 function generatornya 250 Hz, nanti pas kalian ukur di otoskop tuh biasanya pasti kurang dari 250 Hz. Jadi fungsinya praktikum ini tuh itu. Nah kalau kalian tadi perhatiin kan grafiknya tadi pas saya pasang di 20 kan kalian susah ngitungnya kan ya. Nah fungsinya interface di sini itu buat itu ngatur skala di layar otoskopnya. Jadi nanti pas kalian nyoba pakai ini, kalian manfaatin skala di sini. Nah jadi cukup sekian. Mungkin kalau kurva Lissajous itu masih belum, itu nanti kurva Lissajous pakai video aja, karena juga yang paling sering dipakai tuh ini. Baik, kalau begitu ini tutorialnya udah selesai. Kalau misalnya bagi kalian yang nggak bisa pakai ini, nanti ada link di Google Classroom-nya sama kayak ini, dan tugasnya juga nanti sama. Sekian